Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Sabtu 5 Maret 2022 bersama saya Romo Oktavianus Heri Setiawan. Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai dengan 32. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sangat jelaslah dalam Injil yang dikatakan oleh Yesus. Dan kita bisa melihat bahwa orang benar dan orang berdosa adalah mutlak penilaian dari Allah sendiri. Manusia tidak memiliki kuasa untuk menentukan siapa yang berdosa, siapa yang benar. Dikisahkan dalam Injil yang baru saja kita dengarkan, bahwa Yesus memanggil seorang Lewi yang disebut dengan Matius, seorang pemungut cukai atau pemungut pajak. Pada waktu itu, Israel berada di bawah pemerintahan Romawi yang memungut cukai dari orang-orang Israel. Itu jelas bahwa mereka dibenci oleh Israel. Maka para pemungut cukai juga dibenci oleh bangsa Israel. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi bersungut-sungut karena Yesus dan para muridnya makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa. Tapi di lain sisi, kita melihat bahwa Lewi menemukan Tuhan karena pertobatannya, atau karena dia merasa bahwa Tuhan hadir di dalamnya. Berbeda dengan para ahli Taurat dan orang-orang yang merasa pantas, bahkan justru malah tidak pantas. Orang yang merasa tahu tentang Tuhan justru tidak mengenalnya lebih mendalam. Yesus menerima Lewi itu bukan berarti karena Yesus menyetujui kejahatannya, tetapi apa yang ingin disampaikan adalah bahwa dosa seseorang tidak menghalangi kasih Allah kepadanya. Justru hati Allah susah jika melihat manusia hidup dalam kedosaan. Oleh karena itulah, panggilan untuk mengikuti Yesus yang disampaikan kepada Lewi menjadi suatu jalan bagi dia untuk bertobat dan kembali mengikuti jalan Kristus.
Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami diberi kesempatan selama masa Prapaskah ini untuk senantiasa melihat perjalanan hidup kami, melihat kelemahan dan kejatuhan kami di dalam dosa. Semoga kami pun mampu untuk mendengarkan panggilan-Mu untuk melakukan pertobatan dan membaharui hidup. Semoga kami juga tidak mudah untuk menilai orang lain. Ia layak atau tidak, ia berdosa atau tidak di hadapan-Mu. Semoga kami semakin rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, keluarga kita, rencana-rencana baik kita, serta perjalanan hidup kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.